Halo, selamat datang di channel Kanata Ilmu. Pada video kali ini saya akan melakukan resensi salah satu novel yang menurut saya terbaik yang pernah saya koleksi dan saya baca, yang berjudul Lelaki Harimau karya dari Eka Kurniawan. Novel ini juga mengantarkan Eka Kurniawan untuk mendapatkan penghargaan internasional, yaitu Prince Claus Award pada tahun 2018. Kebetulan saya berkenalan dengan karya Eka Kurniawan sejak saya membaca novel Cantik Itu Luka, dan setelah itu saya tertarik untuk terus membaca, untuk mencari karya-karya dari Eka Kurniawan, baik itu berupa cerpen maupun novel. Menurut saya, Eka Kurniawan memiliki karakter yang kuat sebagai seorang penulis karena dia memiliki cerita-cerita yang selalu menawarkan hal yang menarik, kreatif, cerdas, berani, liar, dan mungkin juga bisa dikatakan sedikit nakal. Apa sih yang membuat novel karya Eka Kurniawan Lelaki Harimau ini menarik untuk dibaca? Yang pertama, karya ini mampu menyeret pembaca untuk masuk ke dalam bingkai cerita yang dia bangun, ke dalam suasana yang agak surreal. Saya menyebutnya agak surreal karena sebenarnya settingnya di sini, lanskap yang ditampilkan adalah suasana yang real, yang realis, tetapi dengan olah kata dari Eka Kurniawan, maka suasana yang ditampilkan itu seperti agak surreal ataupun sedikit lebih tinggi daripada realis. Jika dilihat dari jumlah halamannya, novel Eka Kurniawan ini tidak terlalu tebal seperti pada novel-novel yang lain. Dan di sini memang diceritakan sebenarnya Eka Kurniawan bercerita sangat sederhana, yaitu tentang pembunuhan seseorang yang bernama Anwar Sadat yang dilakukan oleh Mardhio. Nah, dari kesederhanaan cerita itu, Eka Kurniawan mampu menghadirkan cerita yang menarik, plot yang maju mundur, lalu latar belakang atau penceritaan yang sangat mendetail dan cukup mengadu-adu emosi kita, seperti halnya kisah-kisah yang selalu ditampilkan oleh Eka Kurniawan. Melalui jalinan cerita itu, penonton diajak untuk menyelami berbagai peristiwa, bahwa terkadang apapun yang dilakukan oleh orang lain itu tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan. Bukan berarti terus di sini kita membolehkan ataupun mendukung kejahatan yang dilakukan oleh Mardhio, tetapi setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata di balik apa yang dilakukan oleh Mardhio itu ternyata memiliki alasan yang memang membuat dia harus melakukan seperti itu, dan itu dianggap wajar oleh dia. Novel ini menggabungkan beberapa genre, yang diantaranya yang utama tentunya adalah tentang drama, tentang cerita pembunuhan. Yang kedua adalah menceritakan atau genrenya humor, sedikit sentuhan humor seperti khasnya Eka Kurniawan. Yang ketiga ada metafora politik, dan yang keempat adalah genre yang agak berbau dewasa. Untuk itu bagi para pembaca yang masih di bawah 21 tahun sangat tidak disarankan untuk membaca buku ini. Silahkan bersabar dulu agar usia teman-teman nanti di atas 21 tahun. Selain itu, yang tidak kalah menarik dari novel ini, Eka Kurniawan mencoba untuk mengangkat sebuah mitologi yang masih banyak diyakini oleh masyarakat, khususnya Jawa ataupun mungkin Nusantara secara umum. Di sini Eka Kurniawan menceritakan bahwa Mardhio membunuh Anwar Sadat itu bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi dia melakukan pembunuhan itu adalah dikarenakan dia telah dikuasai ataupun mungkin dipengaruhi oleh khodam harimau, atau mungkin di dalam bahasa Jawa disebut perewangan, sehingga itu membuat Mardhio untuk membunuh Anwar Sadat. Pesan-pesan yang bisa didapatkan dari novel ini, kalau menurut versi saya, yang pertama adalah tentang kehati-hatian kita untuk menilai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu kita agar tidak mudah menyimpulkan, karena hampir semua tindakan, semua perbuatan, baik itu kejahatan ataupun hal lain, itu pasti memiliki motif atau latar belakang penyebabnya. Yang kedua, menurut saya dari novel ini saya bisa belajar untuk berempati terhadap golongan masyarakat yang mungkin secara ekonomi itu beragam, tidak sama seperti
kita saat ini. Yang ketiga tentang pentingnya pendidikan ataupun luasnya wawasan, karena di sini Margio dan keluarganya maupun Anwarsa dan itu digambarkan sebagai sebuah keluarga yang kurang bisa manajemen anggota keluarganya, sehingga terjadi kekacauan, terjadi permasalahan-permasalahan yang akhirnya itu membuat permasalahan lebih menjadi kompleks lagi. Lalu pesan terakhir yang bisa saya tangkap dari novel ini adalah tentang pentingnya kehati-hatian kita sebagai manusia untuk di dalam istilah supranatural atau spiritual untuk menjaga kejernihan tubuh, sehingga tidak seperti yang diceritakan pada novel ini, akhirnya kita tidak bisa mengendalikan diri ketika dalam tanda kutip perewangan kita ataupun kodam meskipun menguasai hawa nafsu ataupun angkara murka di dalam diri kita. Banyak sekali bertebaran kata-kata khas dari Eka Kurniawan yang bisa ditelaah, dinikmati. Misalnya pada halaman 66 di sini diceritakan ketika Komar, ayah dari Mameh, dan juga ayah dari Margio itu meninggal. Subuh itu sentuhan tangan Mameh tak bikin Komar bangun, membuat Mameh mengguncangnya, dan tetap tak ada geliat kecil apapun. Pertama, karena mata itu telah terbuka, dan kedua, sebab Komar telah mati. Mengetahui ayahnya tamat, Mameh hampir tersedak. Sebelum terjun, ember itu segera dijejakkan di lantai. Si gadis meraba dadanya sendiri, komat kamit tak mesti, lalu dengan ajaran berguna dari film, ia mengatup mata ayahnya. Sayonara, katanya. Gunting dan sisir akan jadi saksimu. Ia mencari-cari sekiranya roh Komar tersangkut di langit-langit, tapi sekadar menemukan rantang air sisa mengompres dahi Komar semalam. Bubur tim tak lumat, pisang Ambon tak tersentuh, dan teh manis yang merahi di atas meja tepi ranjang. Sebagai penyeimbang, saya akan mereview dari segi negatif karya Lelaki Harimau ini. Menurut saya, pada bagian awal ritme ataupun plot cerita dari novel ini agak lambat, sehingga itu membuat saya agak bosan. Meskipun saya memahami bahwa bisa jadi plot yang agak lambat atau ritme yang agak datar itu memang disengaja oleh Eka Kurniawan sebagai sang penulis untuk bisa menciptakan variasi-variasi plot ataupun ritme selanjutnya, sehingga memang dibuat mungkin pada bagian awal datar, agak membosankan, kemudian sedikit naik, turun lagi, terus sehingga semakin lama semakin naik dan bisa menghasilkan cerita yang menarik. Baiklah, demikian review dari novel Lelaki Harimau. Dan jangan lupa selalu ikuti channel Kantata Ilmu, karena kami selalu berkomitmen untuk membagikan ilmu, inspirasi maupun referensi kepada Anda semua.